Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 1 kelas C semester 6 Unip 2 Jombang akan menjelaskan mengenai penerapan metode clustering pada algoritma Cummins. Clustering merupakan metode pengelompokan data. Menurut Tan, pada 2006, clustering adalah sebuah proses untuk pengelompokan data ke dalam beberapa klaster atau kelompok, sehingga data dalam satu klaster memiliki tingkat kemiripan yang maksimum dan data antar klaster memiliki kemiripan yang minimum. Manfaat clustering yang pertama yaitu metode segmentasi data yang sangat berguna dalam prediksi dan analisis masalah bisnis tertentu, misalnya segmentasi pasar, marketing, dan pemetaan zona wilayah. Yang kedua, identifikasi objek dalam berbagai bidang seperti computer vision dan image processing. Algoritma Cummins clustering. Cummins clustering merupakan salah satu metode cluster analisis non-hierarki yang berusaha untuk mempartisi objek yang ada ke dalam satu atau lebih klaster atau kelompok objek berdasarkan karakteristiknya, sehingga objek yang mempunyai karakteristik yang sama dikelompokkan dalam satu klaster yang sama, dan objek yang memiliki karakteristik yang berbeda dikelompokkan ke dalam klaster yang lain. Menurut Daniel dan Eko, langkah-langkah algoritma Cummins adalah sebagai berikut. Yang pertama, pilih secara acak K atau klaster sebuah data sebagai pusat klaster. Yang kedua, jarak antara data dan pusat klaster dihitung menggunakan Euclidean distance. Untuk menghitung jarak semua data ke setiap titik pusat klaster dapat menggunakan teori jarak Euclidean yang dirumuskan sebagai berikut. D dalam kurung I, J sama dengan akar X1I min X1J pangkat 2 plus X2I min X2J pangkat 2 plus titik-titik hingga N, di mana D merupakan DI, J tersebut adalah jarak ke I ke pusat klaster J. Jadi I itu data klasternya, J adalah pusat klaster. XKI adalah data ke I pada atribut data ke K, sedangkan EKJ adalah titik pusat ke J pada atribut ke K. Yang ketiga, data ditempatkan dalam klaster yang terdekat, dihitung dari tengah klaster. Yang keempat, pusat klaster baru akan ditentukan bila semua data telah ditetapkan dalam klaster terdekat. Yang kelima, proses penentuan pusat klaster dan penempatan data dalam klaster diulangi sampai nilai sentroid tidak berubah lagi. Sebagai contoh penerapan Cummins cluster, di sini kita sudah memiliki data mahasiswa yang memiliki 3 atribut, terdiri dari jurusan, kota asal, dan IPK. Kita sudah memiliki 10 data. Karena data yang kita miliki adalah numerik dan clustering itu menggunakan data dengan jenis data nominal, maka kita harus mengubah data tersebut sebagai data nominal terlebih dahulu, yaitu dengan cara transformasi data atau menginisialisasikan terlebih dahulu ke dalam bentuk angka. Inisialisasi data untuk wilayah kota.
Di sini Jakarta dengan frekuensi 84 dengan inisial 1, Jawa Barat frekuensi 82 dengan inisial 2, Sumatera Utara dengan frekuensi 28 inisial 3, Sulawesi dengan frekuensi 14 inisial 4, Jawa Timur frekuensi 13 inisial 5, Sumatera Selatan frekuensi 13 inisial 6, Bali frekuensi 8 inisial 7, Kalimantan frekuensi 1 inisial 8. Untuk inisial data jurusan, ACC frekuensinya 46 dengan inisial 1, IB frekuensi 37 inisial 2, PR frekuensi 35 inisial 3, BF ini frekuensi 28 inisial 4, IE frekuensi 23 inisial 5, IT frekuensi 20 inisial 6, MKT frekuensi 18 inisial 7, VCD frekuensi 12 inisial 8, HTM frekuensi 9 inisial 9, EE frekuensi 6 inisial 10, BA frekuensi 4 inisial 11, IR frekuensi 2 inisial 12, HRM frekuensi 1 inisial 13, IS frekuensi 1 inisial 14, dan MGT frekuensi 1 inisial 15. Untuk pengolahan data, untuk pengolahan data, setelah semua data mahasiswa ditransformasi ke dalam bentuk angka, maka data-data tersebut telah dapat dikelompokkan dengan menggunakan algoritma Commons clustering. Untuk dapat melakukan pengelompokan data untuk menjadi beberapa klaster, perlu dilakukan beberapa langkah. Yang pertama, tentukan jumlah klaster yang diinginkan. Dalam penelitian ini, data yang akan kita kelompokkan ada 3 klaster. Yang kedua, tentukan titik pusat awal dari setiap klaster. Yang ketiga, tempatkan setiap data pada klaster. Yang keempat, setelah semua data ditempatkan ke dalam klaster yang terdekat, kemudian hitung kembali pusat klaster yang baru berdasarkan data-data anggota yang ada pada klaster tersebut. Yang kelima, setelah didapatkan titik pusat yang baru dari setiap klaster, lakukan kembali langkah ketiga, yaitu tempatkan setiap data pada klaster hingga titik pusat dari setiap klaster tidak berubah lagi dan tidak ada lagi data yang berpindah dari satu klaster ke klaster yang lain. Untuk tahapan kedua, menentukan titik pusat titik pusat awal setiap klaster. Di sini kan kita sudah memiliki klaster titik pusat awal setiap klasternya 3 dengan atribut jurusan, kota asal, dan IPK. Dengan menggunakan rumus yang tadi, D 1,1 akar 14 min 9 pangkat 2 plus 1 min 3 pangkat 2 plus 3,16 min 2,94 pangkat 2 sama dengan 5390. Di sini maksudnya D1,1 yaitu klaster pada data 1 pada
titik awal klaster yang pertama. Jadi ini 14 itu didapat dari sini, ada data awal dengan nama Ade Supriyan Stefanus, jurusan IS Kota Jakarta. Setelah dengan IPK 3,16. Setelah diinisialisasikan tadi, jurusan IS dengan frekuensi 1 inisial 14 dan Kota Jakarta dengan frekuensi 84 inisial 1. Maka di rumusnya ditulis 14 sebagai jurusan tadi, inisial dari jurusan tadi, 9 itu didapat dari klaster pertama pada atribut pertama, yaitu 9 dipangkatkan 2 plus 1 ini adalah inisialisasi dari Kota Jakarta, min 3 diambil dari atribut kedua pada klaster pertama, kemudian dipangkatkan 2 plus 3,16 tadi adalah IPK dari data pertama, min 2,94 dari atribut ketiga pada klaster pertama. Setelah itu dipangkatkan 2 dengan hasilnya 5,390. Pada percobaan yang kedua, yaitu D1,2 sama dengan 14 min 1 pangkat 2 plus 1 min 1 pangkat 2 plus 3,16 min 3,18 pangkat 2 sama dengan 13,00 atau 13.000. Di sini yang dimaksud 1 adalah data ke-1 dari data yang kita miliki tadi, dan 2 di sini adalah urutan klaster titik pusat awal klaster yang kedua. Seperti yang pertama tadi, cara penghitungnya dengan hasil seperti ini, dan untuk D 1,3 sama dengan akar 14 min 1 kuadrat plus 1 min 2 pangkat 2 plus 3,16 min 3,15 pangkat 2 dengan hasil 13,038. Di sini sama seperti dua perhitungan di atas. 1 adalah data pertama yang kita miliki, dan 3 yang dimaksud adalah titik pusat awal klaster yang ketiga. Berdasarkan hasil ketiga perhitungan di atas, dapat disimpulkan bahwa jarak data mahasiswa pertama yang paling dekat adalah dengan klaster 1, sehingga data mahasiswa pertama dimasukkan ke dalam klaster 1. Kita mencoba dengan 5 data mahasiswa pertama yang terdapat pada tabel tadi dengan hasil sebagai berikut. Data pertama dengan nama Ade Supriyan Stefanus, jurusan 14, asal kota 1, dengan IPK 3,16, C1 yaitu klaster pertama dengan jarak 5,390. Ini adalah hasil perhitungan yang tadi. Kemudian untuk klaster kedua 13,000 dan klaster ketiga 13,038.
Jarak terdekat ke klaster yaitu klaster pertama. Untuk data yang kedua dengan nama Adelina Ganardi Putri Hardi, jurusan 1, kota asal 5, IPK 3,22, C1-nya hasil dari perhitungan C1 8,251, C2 4,00, C3 3,001. Jarak terdekat ke klaster 3. Data ketiga Adelia Dewita, jurusan 4, kota asal 2, IPK 3,29, C1-nya 5,111, C2 3,164, C3 3,0003. Jarak terdekat ke klaster 3. Data keempat atas nama Adi Putra, jurusan 2, kota asal 1, IPK 2,83, C1 7,281, C2 1,059, C3 1,450. Jarak terdekat ke klaster 2. Data kelima atas nama Afrieska Laura Trishana, jurusan 3, asal kota 1, IPK 3,15, C1 6,328, C2-nya 2,000, C3 2,236. Jarak terdekat ke klaster 2. Dari hasil perhitungan tersebut dapat kita simpulkan hasil klaster 1. Klaster yang 1 terdiri dari 70 orang yang berasal dari jurusan IT 19 orang, MKT 15 orang, VCD 12 orang, HTM 9 orang, EE 6 orang, BA 4 orang, IR 2 orang, MGT 1 orang, IS 1 orang, HRM 1 orang, dan berasal dari wilayah DKI Jakarta 30 orang, Jawa Barat 20 orang, Sumatera Utara 12 orang, Sulawesi 2 orang, Jawa Timur 2 orang, Sumatera Utara 2 orang, Bali 1 orang, Kalimantan 1 orang, dengan rata-rata nilai IPK 3,2. Dan hasil klaster yang kedua terdiri dari 132 orang yang berasal dari aktivis ACC 39 orang, IB 30 orang, BF 22 orang, PR 21 orang, IE 20 orang, dan berasal dari wilayah Jawa Barat 35 orang, DKI Jakarta 54 orang, Sumatera Utara 16 orang, dengan rata-rata nilai IPK 3,25. Dan hasil dari klaster yang ketiga terdiri dari 41 orang yang berasal dari jurusan PR 14 orang, ACC 7 orang, IB 7 orang, BF 6 orang, E3 orang, MKT-nya 3 orang, IT 1 orang, dan berasal dari wilayah Sulawesi 12 orang, Jawa Timur 11 orang, Sumatera Selatan 11 orang, Bali 7 orang, dengan rata-rata nilai IPK 3,31. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.